I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas 1A Prodi Keperawatan. Sistem integumen. Sistem integumen terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan epidermis merupakan bagian kulit paling luar. Ketebalan lapisan epidermis pada tangan, lengan, kaki, kepala, wajah, dan telinga berbeda-beda. Ketebalan pada telapak tangan dan kaki lebih tebal daripada wajah yang tebalnya berukuran 1 mm. Ketebalan lapisan yang paling tipis ada pada perut, kelopak mata, pipi, dan dahi yang tebalnya berukuran 0,1 mm. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Secara fungsional, epidermis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Lapisan tanduk merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. B. Lapisan bening disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. C. Lapisan berbutir tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya. Berbutir kasar dan berintik mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. D. Lapisan bertaju disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasmanya berbentuk kubus. Setiap sel-sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. E. Lapisan benih merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. 2. Lapisan dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit, atau kelenjar minyak. Pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Kulit jangat sering disebut kulit sebenarnya dan 95% kulit jangat membentuk ketebalan kulit. Lapisan kulit jangat terdapat 2 macam, yaitu 1. Kelenjar keringat terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar, dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. 2. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Yang ketiga,
Lapisan hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan.